Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah siyam di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Bulan Ramadan ini, seperti yang kita ketahui, puasa yang kita laksanakan pada bulan ini begitu berat, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, yaitu kita sedang dilanda satu wabah yang sangat besar, wabah yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini, yaitu COVID-19. Nah, salah satu yang menarik terkait dengan wabah ini, utamanya ketika wabah ini menimpa di negara-negara muslim seperti kita Indonesia, di mana kita semuanya mengetahui bahwa pemerintah Indonesia melalui MUI umpamanya telah mengeluarkan fatwa terkait dengan teknis pelaksanaan ibadah semasa pandemik COVID-19 ini. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik karena ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Islam, juga sebagai kepala sebuah keluarga, di mana kita ditantang untuk siap menghadapi cobaan ini. Bahkan kita diminta untuk menjadi tauladan dan imam sesungguhnya di keluarga kita. Ketika fatwa itu dikeluarkan, dan tentunya kita sebagai umat Islam Indonesia sebagian besar sudah mentaati fatwa tersebut dengan cara melaksanakan ibadah di rumah. Nah, tetapi tentunya tidak semua siap dengan hal ini, karena ibadah di rumah berarti di sana ada seorang kepala keluarga yang harus bertanggung jawab di dalam melaksanakan fungsi pendidikan keagamaan. Dia harus menjadi leader di dalam keluarganya bagaimana beribadah di rumah. Otomatis dia harus menjadi uswah, harus menjadi contoh. Dan ini tentunya tidak semua keluarga muslim sigap dengan hal demikian. Nah, oleh karena itu momentum COVID ini menjadi refleksi bagi kita bersama. Ya, sudah sejauh mana kita ini, para kepala keluarga ini, sanggup menjadi pemimpin agama untuk keluarga kita. Ada sebuah hadis Sahih Bukhari yang cukup masyhur. Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi, war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi." Saya ingin mencoba mengambil terjemahan yang terkait dengan kita saja. Salah satu redaksi hadis ini mengatakan war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki adalah dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebagai kepala keluarga, dia memiliki tanggung jawab yang besar di dalam
mendidik keluarganya. Dia memiliki tanggung jawab yang besar di dalam memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Dan dia juga tentunya sangat bertanggung jawab terhadap bagaimana pendidikan agama di keluarganya. Oleh karena itu, masa pandemi COVID ini adalah merupakan momentum untuk membuktikan apakah dia menjadi pemimpin yang baik, pemimpin keagamaan yang baik di keluarganya atau tidak. Boleh jadi dia seorang pemimpin yang hebat di masyarakat. Boleh jadi ia seorang pemimpin yang hebat di dalam struktur pemerintahan. Tetapi pertanyaannya adalah, mampukah dia menjadi pemimpin agama untuk keluarganya? Mampukah ia memimpin ibadah sholat? Mampukah ia memimpin ibadah di dalam membaca Al-Quranul Karim? Ya. Sanggupkah ia menjalankan fungsi sebagai penanggung jawab keluarganya? Ini tentu menjadi renungan bagi kita bersama, ya, khususnya bagi saya pribadi dan juga tentu jemaah sekalian. Ya. Ini adalah momentum yang sangat tepat. Allah memberikan cobaan COVID-19 kepada kita semua di tengah-tengah bulan Ramadan yang suci ini. Biasanya kita mengetahui, ya, kita sering pergi keluar, jemaah keluar, ya, bahkan sebagian mungkin ceramah di mana-mana setiap harinya, tidak ada jeda untuk melaksanakan sholat bersama di rumah. Tetapi ini adalah tiba-tiba Allah menganugerahkan satu momentum, satu saat di mana kita diberikan peluang untuk membuktikan bahwa kita harus mampu menjadi kepala keluarga dan bahkan di sini bertanggung jawab untuk menjadi pendidik bagi keluarga kita, menjadi imam sholat, menjadi contoh di dalam bagaimana kita membaca Al-Quran. Nah, ini adalah rahmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini sangat populer, ya, sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, maka ajarkanlah kebaikan untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Ya. Ulama yang lain menambahkan, maksud daripada ayat ini adalah yaitu memelihara diri dari api neraka adalah dengan mewajibkan diri sendiri untuk melaksanakan perintah kepada Allah dan menjauhi larang-larangannya, ya, bertaubat, ya, yang pertaubatan dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi juga memelihara istri dan juga anak-anak dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara mendidik dan mengajarkan kepada mereka syariat Islam, ajaran Islam, ya, serta mendorong mereka untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Maka ini artinya apa? Maknanya apa? Seorang hamba tidak akan selamat dari siksa api neraka kecuali jika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah kepada dirinya dan kepada orang yang di bawah kekuasaan dan tanggung jawabnya, yaitu keluarganya. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai simpulan daripada kutum yang saya sampaikan ini, sekali lagi bulan Ramadan saat ini adalah sekaligus sebagai tentunya cobaan, ya, karena tentunya kita semua merasa berat sekali, berat dalam artian bagaimana mungkin kita di bulan suci Ramadan ini tidak bisa memakmurkan masjid, tidak bisa tadarus di masjid, tidak bisa mengkaji dan merenungi, bahkan mengikuti majelis-majelis taklim yang begitu banyak yang biasanya kita hadiri. Ya, tetapi di balik itu semua, umat Islam
sedang diuji sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul mampu menjadi kepala keluarga yang baik? Yaitu dalam hal apa? Dalam hal pendidikan agama untuk keluarga kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi pembelajaran kepada kita agar di tahun yang ke depan, insya Allah, kalau Allah masih memberikan umur kepada kita, di bulan Ramadan yang akan datang, kita lebih menjadi pribadi yang lebih siap, menjadi figur keluarga yang lebih siap lagi. Bukan hanya sekedar menafkahi keluarga, bukan hanya sekedar memberikan kenyamanan atau keamanan kepada keluarga, tetapi lebih daripada itu, kita lebih siap lagi di dalam menjadi imam untuk keluarga kita. Mudah-mudahan yang singkat dan sederhana ini menjadi introspeksi khususnya bagi kami pribadi, dan juga mungkin kalau ada hal-hal yang baik bisa menjadi renungan bagi hadirin sekalian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.